Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Batu Mengaji via YouTube, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini untuk belajar bersama, mengkaji bersama sebuah kitab yang berjudul Al-Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul, kitab 3 landasan utama yang wajib dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga kita ambil syarahnya dari syarah Tsalatsatul Usul dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih dari ucapan muallif penulis ketika beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas sedikit, yaitu dari perkataan mu'alif ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepadamu untuk melakukan amal soleh di masa yang akan datang, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Itu wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah, yaitu yang pertama adalah al-ilmu, yaitu wajib dari 4 masalah ini yang kita ketahui pertama yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu tentang apa? Beliau mengatakan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Dari ilmu ini kita harus mengetahui 3 perkara, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan juga mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, dari mengenal Allah sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, yaitu dengan mempelajari ayat-ayat syar'iyyahnya yang ada pada Al-Quran dan Sunnah, dari firman-firman Allah Ta'ala dan juga dari sabda-sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mempelajari, mentadabburi, yaitu ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, di alam semesta, bahkan pada diri kita sendiri ada di situ ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin kita memperdalam ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat kauniyah, maka semakin dalam keilmuan kita kepada yang menciptakan seluruhnya tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita lebih mengenal Allah sedekat-dekatnya. Adapun kesempatan kali ini yaitu sedikit dari perkataan beliau ma'rifatullah, kemudian yang kedua adalah ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Selain mengenal Allah, kita juga harus mengenal nabinya, yaitu bukan secara umum tapi pengenalan secara mendetail, bahkan pengenalan yang bisa membuat pengaruh pada diri kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya sekedar tahu namanya, nasabnya dari mana, atau keluarganya, bukan hanya sekedar itu, tapi apa yang beliau bawa, sehingga kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bisa mengubah kebiasaan jahiliyah, yaitu menjadi kebiasaan yang, atau menjadi sesuatu yang amat sangat jaya pada waktu itu di tangan para sahabat, yang para sahabat ini dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita harus bertanya-tanya, belajar apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, sehingga para sahabat ini sampai mampu menaklukkan dunia. Ya, di sini beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifata allati taltazimu au allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq, yaitu mengenal Rasulnya, utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengenalan ini bisa mengharuskan seseorang,
bisa membuat efek pengaruh ke seseorang, yaitu dengan menerima apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa yaitu berupa petunjuk dan agama yang hak. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, risalah kenabian berupa petunjuk-petunjuk dan juga agama yang hak. Kalau kita mengenal Nabi, kita lihat misalnya ada orang di sana dia tahu, yaitu Nabi orang Islam, namanya Muhammad bin Abdullah dari bangsa Arab. Tapi dia hanya sekedar mengenal, tidak memberikan efek dengan ketundukan, kepatuhan, dengan tidak mengambil petunjuk, mempelajari petunjuk, atau dengan masuk Islam, maka itu belum dikatakan mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena mengenal ini yaitu harus bisa mengambil petunjuk-petunjuk yang beliau bawa dan tunduk patuh kepada agama yang beliau yaitu ajarkan. Kemudian pengenalan seperti apa yang bermanfaat, yaitu pengenalan yang bisa mengambil petunjuk dan agama yang hak tadi, wa tasdiqihi fi ma akhbar, wa tasdiquhu fi ma akhbar, yaitu pengenalan yang bisa memberikan efek, yaitu berupa membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Ini yang mungkin belum ada pada sebagian kaum muslimin dari saudara-saudara kita, yaitu hanya sekedar mengenal, tapi kabar-kabar yang beliau sampaikan melalui hadis-hadisnya yang sahih, mungkin kadang kita sedikit ragu-ragu, benar nggak ya? Padahal kalau itu sudah dari ucapan Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, dari keinginannya, itu hanyalah wahyu yang datang dari Allah. Maka apa saja yang keluar dari mulut beliau yang mulia pasti benar. Kabar apa saja yang beliau sampaikan pasti harus kita benarkan dan itu pasti benar adanya. Itu baru dikatakan mengenal Nabi SAW. Dan juga wamtithala amrihi fi ma'amar, pengenalan yang bisa menjadikan kita mengamalkan, melaksanakan apa saja yang beliau perintahkan. Ini juga masih banyak di antara saudara kita kaum muslimin, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi perintah-perintah beliau, perintah-perintah Nabi SAW belum dilaksanakan, atau bahkan ditentang, atau bahkan dibalik yang sunnah menjadi bid'ah. Wal'iyadzu billah. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar, yaitu pengenalan yang bisa memberikan efek pengaruh pada seseorang, yaitu menerima petunjuk, mempelajari agama Islam, kemudian taat, patuh, tunduk kepada Islam, kemudian membenarkan apa saja yang beliau kabarkan dan melaksanakan apa saja yang beliau perintahkan, dan juga menjauhi apa saja yang beliau larang atau diperingatkan. Itu baru dikatakan mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang benar. Wa tahkima syari'atihi war ridha bi hukmihi, dan juga pengenalan yang bisa membuat seseorang itu bisa berhukum dengan syariatnya. Ya, berhukum dengan syariatnya dan juga ridha dengan hukum-hukumnya. Inilah pengenalan yang harus kita pelajari. Sudahkah kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan kita mengenal beliau, apa yang beliau bawa, kita mengambil petunjuk-petunjuknya, menerima agamanya dengan sepenuhnya, tunduk totalitas kepada Islam, membenarkan apa saja yang beliau sampaikan, kemudian mengamalkan apa saja yang beliau perintahkan, dan juga menjauhi segala macam apa yang beliau larang. Kemudian juga kita berhukum dengan syariat-syariatnya dan juga ridho dengan segala macam keputusannya. Itu baru dikatakan mengenal Nabi SAW. Qala Allah Azza wa Jalla, yaitu beliau membawakan dalil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di surat An-Nisa ayat 65. Dan juga firman Allah Ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di surat An-Nur ayat 51. Ayat-ayat ini monggo nanti dicatat, silahkan dibaca terus berulang-ulang, karena ini mengandung perintah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat ayat yang pertama, fala wa rabbika, yaitu
tidaklah demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, yaitu mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian ketika Rasulullah dijadikan hakim, memberikan keputusan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan kalau sudah Rasulullah yang memutuskan, maka enggak ada di hati mereka itu keengganan atau tidak menerima, tidak ridho. Semuanya harus ridho dengan apa yang diputuskan oleh Nabi, pasti itu benar, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya dengan lapang dada. Itu baru dikatakan orang-orang yang benar-benar beriman. Maka di sini tidak kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian setelah diputuskan nggak ada rasa dongkol atau wah ini kayaknya berat, atau ya semuanya harus diterima karena itu putusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidaklah perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi apa yang ada pada mereka, maka tidak ada perkataan kecuali ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidaklah mereka mengatakan kecuali sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami patuh, taat. Bukan sami'na wa asayna seperti perkataan orang-orang Yahudi, ya kami mendengar tapi kami menentangnya. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka di sini kita lihat kalau kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari dan praktek amalan kita sehari-hari, kadang mungkin kita berat menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam suatu perkara hukumnya itu begini, ya tapi karena kita belum mampu, iman kita belum sampai ke sana sehingga ya belum bisa menerima apa yang sudah Allah dan Rasulnya putuskan. Padahal orang-orang mukmin ketika Allah sudah dan Rasulnya sudah memutuskan, maka tidak ada perkataan kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Bukan nanti saja atau berat atau ucapan ataupun ungkapan-ungkapan yang lain yang intinya belum mampu bisa menerima. Padahal tadi juga di ayat yang pertama disebutkan la yajidu fi anfusihim haraj. Tidak ada haraj, yaitu perasaan enggak enak atau ketidakridhaan dan semisalnya. Maka jika itu sudah keputusan Allah dan Rasulnya, hukum Islam mengatakan ini, mengatakan itu, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, maka diterimalah sepenuhnya dan tidak mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Kemudian dalam ayat yang lain pula disebutkan juga fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, di surat An-Nisa ayat 59. Tadi di surat An-Nisa ayat 65, kemudian yang di sini ayat yang ketiga adalah An-Nisa ayat 59. Yang artinya jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti segala perkara ini, permasalahan hidup kita, ya pekerjaan kita, ibadah kita, ataupun muamalah kita, pasti di situ ada keputusan dari Allah dan Rasulnya melalui syariat yang disampaikan. Jika kalian benar-benar beriman, maka kembalikanlah semuanya itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada ahli ilmu. Dzalika khairun, itu adalah yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih utama. Kemudian waqala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, di surat An-Nur ayat 63. Ya, ayat yang dibawakan tadi seputar taat kepada Allah dan Rasulnya, ini di An-Nisa dan surat An-Nur dua-duanya, atau empat-empatnya tadi, dua di surat An-Nisa dan duanya lagi di surat An-Nur. Yang keempatnya dibawakan di surat
An-Nur ayat 63. Yaitu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Hati-hati, yaitu dari orang-orang yang menyelisih perintahnya kelak nanti akan ditimpa fitnah atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih, wal iyadzu billah. Yaitu orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya bukan berarti mereka aman. Ya, karena Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah atau hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintahnya, yaitu hati-hati dari fitnah yang menimpa mereka, bisa di dunia atau kalau tidak di dunia, yaitu mereka mendapatkan azab yang pedih di akhirat, wal iyadzu billah. Maka itulah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, silakan nanti dilihat, yaitu yang pertama surat An-Nisa ayat 65, kemudian surat An-Nisa juga di ayat 59, kemudian surat An-Nur ayat 51 dan surat An-Nur ayat 63. Kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu ketika beliau ditanya atau menjelaskan yaitu tentang fitnah yang ada di surat An-Nur tadi, yaitu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Beliau mengatakan, atadri mal fitnah? Apa itu fitnah? Apakah engkau tahu apa itu fitnah? Maka beliau menjawab, al fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zayy fayahlak. Yaitu bisa jadi seseorang menolak sedikit saja dari firman Allah Ta'ala, maka di hatinya sudah ada sedikit penyimpangan, maka dengan begitu dia akan celaka. Maka kita harus berhati-hati, kita harus menjadi hamba-hamba yang benar-benar tunduk, patuh, pasrah, totalitas kepada Islam, karena kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang mengharuskan kita tunduk kepada perintah-perintahnya, menerima apa saja yang beliau bawa, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, mengamalkan apa saja yang beliau perintahkan, dan juga meninggalkan apa saja yang beliau larang atau beliau peringatkan, dan juga berhukum dengan syariatnya, ridho dengan hukum-hukumnya dan keputusannya. Baru dikatakan kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya dari saya pribadi, kita akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.